Bagaimana kita menyikapi fatwa para ulama tentang kebolehan pemilu? Bukankah kita harus melakukan ikhtiar di dalam menuju perbaikan bangsa dan negara? Bukankah pemerintah menyelenggarakan bahkan menyerukan pemilu? Apabila kita tidak menyumbangkan suara kita, maka suara akan didominasi kafir. Nah, tutup ya. Subuh nih. Ya akhi. Taib, kita lihat dulu. Fahami segala hal dari usulnya, oke? Kita sepakati dulu usul yang diyakini Ahlus Sunnah, ya. Sepakati dulu itu, ketahui dulu itu. Fungsi usul adalah nanti ketika terjadi gelap, balik lagi ke usul. Itu fungsinya kita tahu jalan awal. Ketika terjadi gelap, ketika terjadi perpisahan, perpecahan, balik ke yang awal, itu jauh lebih selamat. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari atau sahabat yang lain ketika ditanya tentang fitnah yang terjadi di antara para sahabat, kan? Mereka berkata rahimahumullah radhiyallahu anhum, "Matsaluna kamatsali man yamshi 'ala ad-dar." Permisalan kita, yakni para sahabat adalah seperti mereka yang berjalan di atas satu jalur, barengan. Tsumma azlama 'alaina. Kemudian tiba-tiba kondisi menjadi gelap. Nggih? Faqala qaumun, nah sebagian kaum berkata at-tariqu yaminan, jalan yang ada itu ke kanan. Faqala al-akhar, dan yang lain bilang tariq shimalan, enggak, jalan ke kiri. Tuh, oke? Akhirnya sebagian ke kanan, sebagian ke kiri. Amma nahnu, adapun kita tetap di tempat, enggak ngambil langkah apapun sampai kembali terang bagi kita. Tuh. Ini sahabat yang i'tazalal fitan, yang menghindari fitnah dan enggak ikut-ikutan. Ya. Oke, yang kanan berijtihad, iya. Yang kiri berijtihad, iya. Oke, para ulama membenarkan yang satu dan mengelirukan yang lain, iya. Iya, betul. Tapi bagaimanapun kedua belah kelompok sepakat bahwa yang paling selamat itu yang nggak ngambil sikap apapun pada dasarnya, kan? Nggak mempertaruhkan apapun, gitu kan? Iya kan? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Iya kan? Jadi kita ketahui dulu usul awalnya nih Ahlus Sunnah, oke? Kembali ke pembahasan ini. Usul awalnya adalah, nih sepakati dulu bahwa yang namanya berhukum, oke, itu harus dengan hukum Allah. Hukum lain selain hukum Allah, maka hukum kufur, hukum taghut, udah. Oke? Nah, pemilu, demokrasi, termasuk produk demokrasi, termasuk hukum kafir, nggak datang dari Allah, tapi datang dibuat oleh orang kafir. Oke? Hukum kufur. Ini harus kita sepakati dulu awalnya. Oke, sepakat Ahlus Sunnah, sepakat ini nih. Oke? Maka pesta demokrasi artinya pesta kufur, tuh itu. Dia juga sama. Ya, satu. Tayyib. Maka ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwasanya bagi muslim dilarang ikut serta di dalam pesta kufur dong. Berarti begitu dong. Ini sepakat nih Ahlus Sunnah, sama, nggak ada perbedaan pendapat. Ini ijma'. Jadi pada dasarnya ikut serta, berpartisipasi di dalam pesta kufur adalah sebuah kekufur. Pada dasarnya itu begitu. Ini ulama sepakat. Aneh ngomongin Ahlus Sunnah ya. Aneh nggak ngomongin ahlul bid'ah, ahlul firqah yang membolehkan segala cara, yang penting apa, dapat tampuk kekuasaan. Nah, aneh nggak ngomongin itu. Aneh ngomong Ahlus Sunnah yang berada di atas konsep salafus saleh. Awalnya nih hal yang disepakati oleh mereka. Tuh, itu dulu. Mau syekh siapapun, ulama siapapun menyepakati hal ini. Tayyib. Aneh nggak ngomongin hizbiyah, harakiyah dan lain-lain, udah ya mereka sih udah. Bukan pembahasan kita. Ya, semoga Allah kasih hidayah mereka. Iya kan? Tayyib. Kemudian usul lagi. Ya. Barulah ketika terjadi madorot yang mengancam kita. Nah, begitu kan?
Barulah ulama mulai berijtihad beda, gitu kan? Sebagian bilang ikut pemilu, ya. Sebagian bilang jangan, tetap. Oke? Jangan ikut serta dalam hal tersebut. Lakukan tugasmu sebagai warga negara dengan baik, tapi nggak usah ikut serta berpartisipasi dalam hal-hal yang sifatnya demikian. Yang satu bilang yang solusi itu ini, yang satu bilang lah itu bukan solusi. Kita harus tetap di jalur kita, jalur awal. Gitu. Karena apa? Karena ada madarat yang mengancam, katanya begitu. Madaratnya apa? Katanya ya, sebagaimana yang seringkali didengungkan. Kalau bukan kita nanti, yang menguasai adalah yang zalim, yang kafir, syiar Islam dimatiin, atau Syiah merajalela nanti, katanya begitu kan? Atau komunis merajalela nanti. Itu berita-berita yang ditunggangi di masa-masa fitnah. Hal-hal demikian, madarat-madarat yang mengancam. Sebagian berkata, ulama nih rahimahumullah, ahya'an wa amwatan. Oke, pilih. Sebagian bilang enggak, tetap di tempat. Enggak berubah dari jalur awal. Kenapa? Karena ada madarat yang mengancam. Oke. Perkara yang haram lidzati itu berubah memang jadi boleh kalau ada madarat yang mengancam. Nah, kekufuran ini termasuk haram lidzati apa li ghairi? Lidzati. Oke, ada madarat yang mengancam, berubah jadi boleh. Oke? Perkara yang haram li ghairi, haram bukan karena unsurnya haram, tapi karena unsur lain yang membuatnya haram, itu berubah jadi bolehnya bukan karena kalau ada maslahat aja jadi boleh. Indal maslahah ar-rajihah, yang rajih. Oke, dapat itu dulu. Sampai situ dulu, ini disepakati ya. Nah, perbedaan pendapat baru di dalam terjadinya madarat atau tidak. Nah, kita lebih cenderung kepada mengatakan bahwasanya sama sekali tidak ada madarat yang mengancam. Justru madarat lebih besar kalau kita ikutan pemilu. Tuh, ini kita. Oke? Sebagian ulama rahimahumullah memfatwakan ikutan pemilu. Oke? Bukan maknanya di negeri muslim manapun, tidak. Fatwa mereka bukan boleh, mutlak boleh. Lah, dengan syarat kalau terancam madarat. Terpenuhi syarat-syarat madarat. Tuh, bukan sembarang boleh, maksud ulama ini tidak demikian. Nah, ulama bilang boleh, kenapa? Karena tergantung pertanyaan yang masuk sama mereka. Ulama menjawab gimana pertanyaan yang masuk, ya kan? Ya Syekh, ini ada dua calon. Yang satu begini. Ya salam Syiah. Tuh, biasanya nih. Yang satu mengancam ini. Yang satu lebih dekat dengan ulama ini itu. Ya, ulama ditanya begituan rahimahumullah. Ia jawab sesuai dengan pertanyaan yang Makanya kalau mau objektif membawakan menerjemahkan fatwa ulama, terjemahkan juga soal yang masuk. Tuh, baru sportif itu. Sehingga orang bisa baca, oh ini ulama jawab begini. Iyalah pertanyaannya begini. Tuh. Coba yang menanyakan dengan gambaran yang berbeda, ya Syekh, di negeri kami dua-duanya calon atau tiga-tiganya atau empat-empatnya semuanya muslim. Kita nggak tahu mana yang lebih baik dibanding yang lain. Janji semua orang bisa bikin janji ya Syekh. Yang ada dikarenakan kasus pemilu demikian, akhirnya muslim dengan muslim saling bermusuhan, bertentangan, menghina satu sama lain, bahkan saling memfitnah satu sama lain ya Syekh. Yang terjadi demikian loh. Jawaban Syekh beda gak? Fatwa mah gimana yang nanya bro? Fatwa gimana yang nanya? Oke? Atau katakan keder lah, antara boleh sama nggak boleh. Buat ana paling selamat di posisi awal. Tuh, alaikum bil amril awal. Kembali kepada posisi awal. Ini akan lebih selamat dalam menghadapi fitnah. Ya? Buat kita madarat yang mengancam, ini tidak terpenuhi syarat-syaratnya, sehingga akhirnya kita harus langsung boleh mengambil langkah untuk ikutan pemilu. Di dalam madarat ada perkara yang perlu dipenuhi. Masa beneran madarat, mesti yakin dulu akan terjadi, awas. Bukan dugaan, bukan juga waham, bukan juga madarat yang dugaan yang sifatnya klise, ramalan-ramalan dari orang yang berijazah.
Beneran dulu, bener nggak madorot? Bener nggak yang diduga nih? Yang ada apa? Malah terbukti selama ini yang dikhawatirkan di dunia nggak terjadi, gitu kan? Selama ini nggak terjadi, selama mereka apa yang mereka khawatirkan, ya kan? Yang sebelum-sebelumnya kan menyeru kepada, ayo pemilu, mendukung satu taunya calon yang didukung kalah juga, udah banting manhaj terus kalah, rasain loh. Udah banting akidah ya, ngambil selah, oke? Terus kalah, rasain. Kemudian yang mereka khawatirkan atas lawannya, terjadi gak? Enggak, santai. Dari dulu juga begini-begini aja, gitu-gitu kene. Malah alhamdulillah, keadaan terjadi perbaikan, bagaimanapun, mesti diakui. Ya? Bener gak nih madorot? Atau cuma dugaan-dugaanmu doang dan wahammu, imajinasimu? Iya kan? Kemudian bener gak nih gak ada wasilah yang diperbolehkan oleh syariat untuk mengatasi permasalahan ini? Masih ada wasilah untuk melakukan perbaikan, banyak wasilah. Melakukan perbaikan dengan wasilahnya banyak apa? Dengan dakwah. Masih berjalan, masih bisa gak kita jalan dakwah? Tasfiyah, tarbiyah masih berjalan gak? Nah ini wasilah yang diperbolehkan, yang dibenarkan untuk apa? Untuk melakukan perbaikan di sebuah umat dari zaman ke zaman apa? Tasfiyah dan tarbiyah. Demikian para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Apakah kita nggak bisa melakukan itu? Gitu loh. Sehingga harus mencari pemimpin baru yang kira-kira ngebolehin kita untuk berdakwah, gitu loh. Enggak kan? Bisa berjalan kan? Tuh, bisa. Iya kan? Kemudian daruratnya juga mesti dihitung sesuai dengan kadarnya. Awas. Jadi jangan lebih dari kadarnya. Nih, maknanya apa? Oke, kita turun sedikit. Ya. Oke lah darurat mengancam. Oke? Dan ulama sebagian membolehkan pemilu ikut menyumbangkan suara. Oke? Baik. Yang ulama bolehkan adalah nyumbang suara. Dah. Bukan ikutan aktif di dunia politik, ikut mencela yang satu, mengagungkan yang satu, ikut berbicara politik. Bukan. Awas. Beda gak? Bukan ikutan kampanye, kemudian mencela-cela yang itu, ikut ngomongin yang ada. Antara kepepet makan babi, dengan sebenarnya doyan terus ngaku kepepet makan babi, itu beda. Paham gak? Orang pada dasarnya doyan babi nih. Kepepet nih, nggak ada solusi. Anda pengen makan babi deh, gimana ya kan? Makan babi, ajib ya nambahnya tuh. Nah, nggak boleh. Harus sesuai kadarnya. Sesuai untuk mengganjal. Tuh sebatas itu. Awas. Demikian ulama membolehkan. Oke? Kasus pesta kufur ini dalam apa? Menyumbang suara. Apakah maknanya ulama membolehkan kita untuk membicarakan keburukan yang satu dan mengagungkan yang lain? Maknanya itu? Enggak, itu Allah, bukan ulama. Wallah, ulama mana yang nyuruh kayak begitu? Mencela-cela yang satu, kemudian mengagungkan yang satu. Dua-duanya muslim ya akhi. Menyuruh kepada yang satu, mengingkari, memerangi yang lain. Itu asabiyah jadinya. Dakwah-dakwah jahiliyah itu. Itu yang dibolehkan oleh para ulama. Dikarenakan fatwa bolehnya ulama ditunggangi oleh sebagian kaum. Boleh pemilu dalam artian boleh berkampanye, boleh menyokong yang satu dan mencela yang lain. Tuh, dengan hujah apa? Tuh Syekh Fulan aja boleh pemilu. Tuh kan? Ditunggangi nggak? Ini namanya menunggangi fatwa. Ini yang terjadi, tidaklah datang zaman pilpres atau pilkada kecuali pasti mereka ngomong, bikin tulisan, ya salam untuk membolehkan dan menyeru manusia kepada pemilu, bikin video drama-dramaan untuk berdiskusi tentang pemilu dan menyeru manusia kepada pemilu, ya salam, dan bersembunyi di balik gelar-gelar akademik dari LC-hat, magisterat, wala doktorat. Bersembunyi di balik janggut dan celana cingkrangnya. Dengan itu mereka mengelabui awam. Ya, ini manhaj wadih, jelas, ini manhaj clear, nggak ada kabut. Yang bikin puyeng ini yang kayak gini. Yang bikin kabut akhirnya. Iya gak?
Kemudian di antara syarat madarat juga kita mesti lihat an-nazar ilal ma'al wal ma'aqib. Awaqib. Lihat efek jangka panjang. Di dalam fatwa itu selalu begitu. Efek jangka panjangnya gimana? Justru membawakan madarat lebih besar kah? Atau membawakan manfaat? Terbukti kok dari dulu. Seruan pemilu di barisan kita. Jadi membuat apa? Kaum muslimin semakin menghina, mencela satu sama lain. Tidakkah kita lihat? Tidak lagi malu satu kelompok misalnya membuat fitnah untuk mencela yang lain. Kelompoknya ini membuat fitnah untuk mencela-cela dan memaki yang lain. Terbukti nggak sih di dalam pemilu? Ini madarat nggak sih? Dan ini madarat yang lebih besar, memisah, memecah barisan kaum muslimin. Lebih jauh lagi, malah memecah barisan para penuntut ilmu yang berada di atas manhaj yang hak tadinya. Ini madarat yang lebih besar, jelas. Dan ini udah well proved, terbukti. Adapun yang mereka khawatirkan dari si kalau yang berkuasa dia ini itu nggak terbukti dari dulu, mana buktinya? Iya gak? Terlalu berat nggak pembahasannya? Hah? Bukankah pemerintah menyelenggarakan pemilu? Jadi fahami hal itu, ulama bolehkan, tidaklah mutlak tapi muqayyad kalau ada kondisi darurat. Apabila yang darurat syarat-syaratnya bahwa bidnya terpenuhi. Ya. Jadi kalaupun ulama, kalian mau ikut ulama yang memfatwakan boleh, oke? Katakan demikian, maka sebatas menyumbang suara kalian, bukan ikut mencela-cela dan memaki satu dan mengagungkan, menyeru kepada yang lain. Nggak boleh. Ya. Cara memperbaiki negeri. Oke? Betulkah kita harus ikhtiar? Ini syubhat cetek. Iya betul sih Allah yang akan memperbaiki negara dan kaumnya, tapi kan manusia harus ikhtiar juga. Begitu. Dengan itu mereka membolehkan pemilu, begitu kan? Ikhtiar betul harus. Yang diperbolehkan, yang disepakati boleh. Tidak dengan hujah kita harus ikhtiar akhirnya menghalalkan segala cara. Awas. Rizki Allah yang ngatur, betul? Betul. Tapi kita harus ikhtiar, ya. Dari situ kita nyopet. Tuh nggak bisa. Ini syubhat yang cetek. Ikhtiar yang dibenarkan oleh syariah, yaitu apa? Perbaiki iman dan amal saleh. Tuh akidah, tauhid di atas sunnah yang hak. Itu perbaikan negara itu Allah janjikan. Dan Allah tidak akan mengkhilafi janjinya. Awas. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati yastakhlifannahum fil ardh. Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Beriman yakni berakidah yang benar sesuai dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa 'amilus salihat, dan beramal saleh, yakni beramal yang benar sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yastakhlifannahum fil ardh. Niscaya Allah akan berikan bagi mereka kuasa di muka bumi. Tuh. Bagaimana mendatangkan kuasa? Janji Allah itu beriman, beramal saleh. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kuasa bagi mereka kaum-kaum yang sebelumnya. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah akan berikan kuasa kepada agama mereka. Tuh, Islam syiarnya, prakteknya akan lebih stabil apabila kita memang beriman dan beramal saleh. Mana yang lebih dekat kepada keimanan dan amal soleh? Ikut pesta kufur atau menghindari pesta kufur? Mana yang lebih dekat kepada makna iman dan amal soleh? Kalian ini. Apakah ikutan pesta kufur berarti lebih beriman? Mana yang lebih? Allah janjikan lagi. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat lahum maghfirah wa ajr 'azim. Allah janjikan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Tuh. Dalam makna beriman dan beramal saleh, mana yang lebih dekat kepada beriman dan beramal saleh? Mereka yang bertahan di atas akidahnya, bersabar meyakini solusi dari Allah, atau mereka yang justru mengambil cara-cara kafir? Mana yang benar? Mana yang lebih dekat kepada makna iman dan amal saleh? Perbaikan ada pada hal tersebut. Jadi nggak bisa dibilang, tapi kan kita harus berusaha dengan itu akhirnya melakukan cara-cara yang
busuk demikian, masuk ke kubangan najis politik, perebutan suara dan perebutan korupsi kekuasaan ini. Dan kemudian ikhwah, syuf, ini ada al-aslu, hukum asal lagi nih ya, hukum asal. Al-aslu ibqa, menetapkan penguasa pada tempat penguasa, rakyat pada tempat rakyat tuh. Ini hukum asalnya. Bukan merubah. Menjatuhkan penguasa dan menggantikan, bukan. Itu bukan kita. Hukum asal di kita yang lebih sesuai dengan kaidah kita adalah membiarkan penguasa di tempatnya, wal munasahah, dan tetap nasihat kepada mereka. Awas, nasihat maknanya umum. Nasihat di Arab maknanya umum loh. Bukan nasehatin gini, bukan. Nasihat maknanya tulus. Nah, memenuhi hak-hak mereka. Tuh, itu artinya nasihat itu. Bukan mamatahan, oke? Bukan menasehati sebagaimana yang kita pahami di bahasa kita, bukan. Nasihat lebih umum dari itu. Bentuk semua menginginkan hal kebaikan. Tuh, hukum asalnya adalah membiarkan penguasa pada tempat penguasa. Udah, rakyat di tempatnya rakyat, enggak ditukar-tukar. Tetap pada penguasa dan tetap kita munasahah pada mereka. Sudah. Mereka yang menunggangi fatwa pemilu dan lain-lain, emang pada dasarnya nggak ridho sama yang ini, benci sama yang ini, dan mau menjatuhkannya. Tuh, ada rasa ini dari mereka lama-lama. Dari situ mereka menyerukan setiap zaman kepada tidaklah ada pilkada, tidaklah ada pilpres, kecuali menyeru mereka kepada hal tersebut. Emang ada yush'ir, ini memberikan isyarat adanya dari mereka kebencian kepada yang ini nih. Mau menjatuhkan yang ini. Tuh, ditunggangilah fatwa ulama. Tuh, dia gunakan, menjatuhkan yang ini, dia gunakan cara-cara yang prosedural, yaitu apa? Pemilu. Nah, ini yang dibilang khawarij prosedural. Tuh, nih. Faham khawarij prosedural? Mereka yang pada dasarnya mau jatuhin yang ini emang gak ridho, membenci penguasa yang ada. Gak ridho dengan apa yang Allah tentukan. Bukannya sabar menghadapi mereka, memperbaiki mereka, enggak, pengen jatuhin pokoknya, naikin yang lain. Tuh, khawarij cuman dengan cara yang khawarij prosedural. Yang ditunggangi fatwa ulama bolehnya pemilu, padahal mah pengen jatuhin yang ini. Tuh, ketebak. Iya gak? Syuf, ana nggak dukung capres manapun nih, siapapun yang berada di tampuk kekuasaan. Oke? Kita nih lebih loyal kepada para penguasa yang Allah takdirkan daripada tim ses mereka sendiri, insya Allah. Tim ses mereka nih akan berontak kepada mereka dan mendemo mereka kalau nggak kebagian tempat. Kita manusia yang tetap loyal siapapun ini. Kenapa? Ini akidah kita, terlepas dari siapapun yang berada di tampuk kekuasaan. Adapun loyalitas manusia, tim ses ini hanya loyalitas yang berangkat dari keberuntungan. Ketika nggak dapat keuntungan bisa jadi pindah tempat, bisa jadi, terbukti kok. Politik, welcome to the jungle. Kita, siapapun yang naik, kita lebih setia daripada tim ses mereka. Karena ini akidah kita. Dirangkul atau tidak oleh mereka, ini tetap hal yang kita dakwahkan. Kenapa? Ini konsep kita, keyakinan kita. Ya? Dapat difahami ini ya? Dan di riwayat Imam Muslim dari hadits Auf bin Malik radhiyallahu anhu, khiyar a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baiknya penguasa di antara kalian adalah mereka yang kalian cintai, mereka pun mencintai kalian. Tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Yang dimana kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Wa syirar a'immatikum, dan seburuk-buruknya penguasa kalian adalah alladzin tubghidunahum wa yubghidunakum. Yang kalian benci mereka, mereka pun membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat-laknati mereka, mereka pun melaknat-laknati kalian. Tuh, pilih. Kita mau dapat sebaik-baiknya penguasa atau seburuk-buruknya penguasa? Mau sebaik-baiknya penguasa, jadilah sebaik-baiknya rakyat. Doakan kebaikan untuk mereka, cintai mereka. Doakan hidayah, taufik untuk mereka. Bukan justru melaknat. Akhirnya jadilah syirar, jadilah seburuk-buruknya penguasa tuh. Karena udah bilang konsep kita, metode kita ini clear, bener. Manhaj kita nih wow, deh. Yang bikin keder nih yang begini ya. Yang bikin syubhat nih, yang bikin kabut.
Ya. Dan bagaimanapun siapa yang menang nanti Allah Maha tahu siapa yang paling layak untuk memimpin hamba. Allah Maha tahu. Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana. Dari situ Allah tentukan siapapun dengan takdir qadarullah kauniyahnya siapa yang memimpin. Sudah, sabar, ridhoi. Doakan. Dengan cara apapun, urusan dia dengan Allah. Dia naik dengan cara apapun. Mau dengan cara kufur, dengan cara syar'i, terserah. Urusan dia sama Allah. Urusan kita sama Allah adalah beresin tanggung jawab kita kepada mereka. Yaitu apa? Dengar, taati. Ya. Melakukan ikhtiar di dalam menuju perbaikan bangsa dan negara. Syuf, by the way, apakah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki bangsa? Ada nggak tugas dari Allah? Memperbaiki negara? La yukallifullahu nafsan. Yang kita diperintahkan perbaiki adalah diri kita masing-masing. Hah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Tidaklah Allah merubah keadaan sebuah kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka masing-masing. Tuh, bukan sehingga mereka merubah keadaan penguasa mereka. Bukan. Sehingga mereka merubah keadaan diri mereka masing-masing. Tuh, yang menjadi tugasmu benerin negara penguasa bukan tugas kita, benerin diri kita. Tuh, itu tugas. Kelar gak? Tauhid kenal gak? Apa masih nyungsep di kuburan ente? Masih ngunyah menyan ente? Yang sunnah kenal nggak? Apa masih bergelimang dengan bid'ah ente? Itu yang menjadi tugasmu, kelar nggak? Kok segala yang bukan tugasmu ente pengen ambil? Apa? Benerin penguasa, benerin negara. Itu bukan tugasmu, awas. Tugas lo kelar nggak? Ini lebih mindset yang lebih tepat untuk perbaikan. Sisanya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada mereka, benci kemungkarannya, jangan benci orangnya. Sebagaimana perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bencilah kemungkaran yang mereka datangkan, jangan benci orangnya. Ya? Dan kemudian toh kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kemungkaran yang dilakukan penguasa. Enggak. Alaikum ma hummiltum wa alaihim ma hummilu. Mereka punya dosa yang mereka tanggung, kalian punya tugas yang kalian tanggung, dosa yang kalian tanggung. Dan kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Terus kenapa ribet bener lo, segala pengen benerin pemerintahan, pengen benerin, kenapa ribet bener lo? Benerin rumah, udah belum rumah? Ku anfusakum wa ahlikum. Rumah, udah benerin rumah belum? Lebih konkret nggak konsep kita untuk perbaikan? Hah? Apalagi menunggangi isu agama. Untuk hal-hal demikian. Ya. Lah Allah. Jelas. Jadi ikhwah, sekali lagi kembali ke pertanyaan awal bahwa ya, ulama memfatwakan, ya, bahkan Syekh Mukbil rahimahullah begitu keras menegur Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz rahimahumullah. Dia berkata di rekaman kaset, alaihima ayyattaqullah, agar mereka berdua bertakwa kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Kenapa fatwa bolehnya pemilu? Begitu kenceng Syekh Mukbil mengkritisi fatwa mereka. Kenapa? Buat Syekh Mukbil ini hal yang tidak boleh ijtihad di dalamnya, gitu loh. Bukan perkara yang boleh ijtihad. Kata Syekh Mukbil rahimahullah. Tapi banyak ulama yang memfatwakan demikian juga memang. Ini berarti fenomena bahwasanya memang ini terbuka peluang ijtihad. Cuman awas, jangan juga mau ditunggangi oleh para ahlul dhalal, ahlul syubhat dengan fatwa-fatwa mereka, dengan fatwa ulama bahwasanya boleh pemilu, akhirnya kalian dikomporin ikutan menjadi pendukung bagi satu dan mencela muslim yang lain, mencela muslim pendukung yang lain, atau ikut terprovokasi dan menyebarkan hoax, fitnah-fitnah yang ada dan lain-lain. Tuh, berita-berita hoax yang padahal tidak ada dasarnya. Hanya semua ini terjadi karena apa? Hanya karena perebutan kursi kuasa. Ya, jangan ketunggangin. Kalaupun kalian mau memilih jalan untuk memilih, jangan mau ditunggangi. Jangan mau ditunggangi. Fatwa ulama hanya sebatas bukan aktif di ranah
politik. Lah, bukan. Awas. Ya? Kalau kita nggak menyumbangkan suara kita, maka suara akan didominasi kafir. Begitu. Kalau kita nggak makan babi, ntar babi dimakan kafir doang dong. Kita nggak boleh. Mindset dari mana? Ini mindset dari mana? Pemerintah menyerukan pemilu. Iya. Ya ini syubhat dari mana? Maksudnya ada syubhat yang lebih keren nggak gitu loh? Sebagaimana mereka yang membolehkan demonstrasi. Demonstrasi halal. Kenapa? Soalnya pemerintah ngizinin. Ya akhi, pemerintah ngizinin pakai bikini di pantai. Ente mau suruh bini ente pakai bikini? Hah? Pemerintah tidak melarang kita untuk untuk banyak hal, minuman keras dan lain-lain. Ada izinnya. Oh, berarti kau mau halalkan hal tersebut? Sebagaimana pemerintah tidak melarang kita demonstrasi. Kemudian dengan itu kau mau menghalalkannya? Pemerintah menyuruh kita kepada pemilu. La ta'ah li makhluk fi maksiatil khaliq. Nggak ada ketaatan kepada makhluk pada hal yang melanggar syariat dalam hal itu dengan segala hormat. Enggak. Afwan. Iya kan? Demonstrasi dan lain-lain ditipu kita dengan syubhat secetek itu. Pemerintah ngizinin. Ya Allah. Ya akhi, dalil fitrah. Ini yang dibilang dalil fitri, dalil fitrah. Haramnya demonstrasi ini keingetan. Dalil fitrah haramnya demonstrasi. Insya Allah Presiden US, United States, oke? Katanya negeri yang paling berdemokrasi dan menyerukan demokrasi kepada dunia, iya gak? Insya Allah Presiden US. Aku demokratis orangnya, iya gak? Terima gak dia kalau di demo anaknya? Sedemokratisnya orang, terima gak dia di demo sama anaknya, sama bininya? Nggak bakal terima kan? Itu dalil fitrah haramnya demonstrasi. Kalau orang bilang, oh enggak, siapa bilang Anda masih terima di demo? Enggak, itu udah bukan akal yang jawab, ego itu. Nggak mungkin ada orang terima di demonstrasi. Dalil haramnya kezoliman, kau ridho nggak kalau kau digituin sama orang? Tuh. Itu yang dibilang dalil fitrah. Fitrah manusia akan mengatakan itu. Dalil Allah di atas fitrah. Ini kalau doa tentang ada tuh dalil fitrah tuh. Paham dalil fitrah? Belum lagi dalil nakli yang banyak. Dalil akli dari bukti yang nggak pernah terjadi perbaikan dengan hal tersebut. Demikian pemilu. Apakah apabila pemerintah mengizinkan kemudian dengan itu kau halalkan sesuatu yang Allah haramkan? Dengan alasan pemerintah mengizinkan. Kita tahu tempat-tempat maksiat tuh punya izin juga dari pemerintah itu. Punya izin nggak? Kalau nggak digusur, ditutup. Beberapa punya izin kan? Oh berarti halal, dugem, ajeb. Bisa? Nanti begini. Bisa? Mau begitu? Pemerintah mengizinkan, ya gak? Berarti gue mau ajeb. Begitu? Ini syubhat dari mana? Maksudnya ada gak sih syubhat yang kerenan dikit yang bikin susah puyeng kita jawabnya gitu loh. Jangan secetek ini, pemerintah yang izinin, come on. Ya? Kejawab itu pertanyaannya. Jadi ikhwah, kalaupun kalian mungkin masih belum yakin, syuf, jangan percaya kata kita. Itu disujudmu minta petunjuk sama Allah. Jangan percaya manusia. Di sujudmu minta petunjuk kepada Allah. Arahkan hatimu kepada apa yang Allah ridhoi. Minta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti however kalian masih pengen milih, awas, sebatas milih. Bukan ikut ngomong, bukan ikut berpolitik, bukan ikut nyela satu, bukan ikut mengagungkan yang satu. La.
Bukan ikut mencari berita dan menyebarkannya, cari berita dan menyebarkannya. Jangan masuk ke perputaran syaitan itu, jangan. Tetap di luar. Ya? Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.